Halo semua, bersama saya Polar di acara pembahasan review dan spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Kami no Towa atau Tower of God episode ke-12. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam episode kali ini, sebagai tes terakhir yang sedang dilakukan karena Bam sudah melakukan negosiasi dengan administrator dan akhirnya dia bisa melanjutkan tes bersama si Rachel. Tapi ya, tugas kali ini memang tidak semudah yang diperkirakan karena banyak sekali orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam tesnya. Seperti yang sudah kita lihat, ada si assassin dari bawahan Raja Zahar, si Lopobiaren, si cowok yang pakai kostum restoran makanan cepat saji, yang putih-putih kayak badut-badut gitu kan. Dan tentu saja semakin seru ya melihat cerita di sini ketika sudah mulai mendekati ending season 1 dari seri animenya. Jadi gimana menurut kalian mengenai episode 12 kali ini? Apakah kalian merasakan emosi terhadap adegan ending di episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Sebelum masuk ke dalam review episode 12, ada sedikit rekapan nih mengenai apa yang terjadi pada episode 11. Karena saya belum review episode 11, maaf ya. Jadi sedikit rekapannya nih, bahwa episode sebelumnya kita sudah melihat banyak sekali masalah yang terjadi, terutama di bagian tes terakhir pada lantai 2 di sini. Kita bisa melihat bahwa ada penyusup yang datang ke dalam tes ini yang mengincar anak Zahar dan Green Apple, senjata miliknya. Ya, itu dia, si Lopobiaren, si anggota divisi keamanan bawahan dari Raja Zahar. Jadi di sini sudah terlihat ya kalau mereka sudah diserang dan dijebak oleh keberadaan monster yang tinggal di dalam goa, atau disebutnya banteng atau ya apalah namanya ya, yang mereka gunakan nih untuk menggiring ikan. Dan tentu saja kita bisa melihat percakapan terlihat manis namun akan berakhir busuk ya, yang maksud saya itu percakapan antara si Bam dengan si Rachel. Dan akhirnya di episode 12 kali ini kita bisa melihat penyelamat yang sudah datang karena menyadari ada yang tidak beres dengan tes kali ini. Yang sudah baca komik dan sudah nonton pasti tahu juga ya, kedatangan kelompok dari Yuri Zahar, timnya Yuri Zahar gitu ya, sang wanita kebanggaan kita semua. Dan pengkhianatan yang seharusnya sudah terlihat di ending episode 12 kali ini juga lebih cepat dari yang saya duga, karena di ending episode ini sudah diperlihatkan sebuah adegan yang cukup membuat para penonton yang belum baca komiknya tercengang gitu ya seharusnya, atau mungkin juga emosi. Tapi ya untuk yang sudah baca komiknya ya sudah matahin sapu kali ya, saking gregetannya melihat adegan yang kayak gini. Nah, kita masuk aja ke dalam episode ke-12. Di awal episode ini langsung difokuskan dengan adegan di mana Bam dan Rachel yang masih di dalam gelembung. Dan disinilah percakapan ending si pengkhianat dengan si Bam. Karena di sini bisa terlihat dia sudah mulai terdiam bisu karena dia sepertinya sedang memikirkan atau mengumpulkan tekadnya agar bisa berbuat hal busuk ya. Karena ketika si Bam lagi mau mengarah ke Rachel dengan memegang tangannya yang lagi bercahaya gitu, dia lagi bertunduk kepala seperti orang yang menyesal dan benci. Campur aduk gitu ya kelihatannya. Apalagi dia bilang sendiri kan, apapun bisa terjadi di sini, dan ada jeda di situ dari perkataannya. Iya, saya tahu kalau itu lagi bermaksud ngomongin soal Shinsu yang ada pada bola itu, tapi saya tidak bisa dibodohi begitu saja. Saya mengerti maksud dia itu apa, karena dia secara tidak sadar telah memberikan sebuah clue atau tanda bahwa dia adalah anak paling busuk di dalam tower. Luar biasa busuk. Lalu melanjutkan adegan di mana si anak Zahar dan Endorsi lagi diserang oleh si badut bulu putih. Ya sebutannya itu aja ya, soalnya namanya kepanjangan, Lopobiaren itu panjang, jadi ya badut bulu putih aja sebutnya. Di sini si Endorsi yang disuruh untuk membunuh anak Zahar agar dia bisa tetap hidup dan membuktikan dirinya bahwa dia memiliki kesetiaan pada Raja Zahar. Tapi ya untungnya aja ya, Endorsi bisa berpikir dengan akal sehat, di mana dia tidak akan membunuh anak karena rasa pertemanan dan mungkin ada masuk ke dalam rasa kekeluargaan gitu ya. Karena secara tidak langsung si Endorsi sendiri adalah saudara dari ibunya anak Zahar gitu ya. Walau nggak ada ikatan darah, ibunya si anak kan katanya selalu baik terhadap si Endorsi. Jadi ya si Endorsi ini selalu menganggap bahwa si ibunya anak Zahar itu sebagai saudara perempuannya, dan si anak Zahar sendiri yang sekarang ini adalah sepupunya. Jadi Endorsi itu menganggap kalau ibu dan anak Zahar sendiri adalah keluarga dan teman. Tidak hanya Endorsi mencoba untuk menyelamatkan anak, ternyata si Shimizu juga sendiri akhirnya bisa bertemu dengan Putri Yuri yang sedang mencoba untuk memasuki area tempat anak dan
endorsi berada. Untungnya aja nih, si Yuri ini bertemu dengan Shimizu, jadi bisa lebih gampang untuk menuju tempat pertarungan berada. Ya meskipun begitu, ending dari episode ini tidak bisa diubahkan ya, demi kelangsungan cerita men yang akan semakin rumit nantinya. Apalagi dalam pertarungan juga antara si Yuri dengan si Lokpobiaren, si badut putih ini terlihat cukup berat sebelah juga ya, karena kekuatan dari si Yuri kan yang ditahan masih bisa melawan seorang ranker. Karena meskipun Lokpobiaren adalah seorang ranker berpangkat, dia tetaplah seorang ranker yang masih di bawah Yuri. Apalagi di sini si badut bulu putih ini sengaja ikut menjadi ranker pengajar di lantai 2. Ini adalah salah satu bayangannya aja, kalau gua nggak salah inget ya. Jadi dia ini nggak langsung mati gitu aja, karena itu cuma bayangannya aja. Jadi bukan tubuh asli dia sendiri di sini. Nah, yang beginilah yang dilakukan. Terutama apalagi si Yuri yang sudah cukup kesal mendengar ocehan dari si badut putih ini, hampir ingin membunuhnya. Tapi untung aja di tempat lain si guide bawahan si Yuri, si dwarf itu langsung bertemu dengan Yu Hansung dan yang membicarakan mengenai sampah yang dipunya oleh keluarga Zahard harus dipungut oleh keluarga Zahard itu sendiri. Sedikit pembahasan dari apa yang dibahas oleh si guide Yuri dan Yu Hansung yang membicarakan mengenai apa yang terjadi sekarang ini pada tes yang sedang diselenggarakan di sini. Dalam pembicaraan itu, terlihat sebuah hal yang cukup tegang yang dimaksudkan menjadi sebuah jebakan yang sudah dipasang oleh Yu Hansung ya. Dimana di sini Yu Hansung bilang keluarga Zahard harus membersihkan sampah mereka sendiri. Di situ langsung ketahuan ya bahwa jika Yuri membunuh si badut putih ini, langsung si Yuri dianggap mengkhianati atau mengganggu tes yang sedang diselenggarakan oleh administrator dan dia dianggap sebagai pengkhianat pada Reza Zahard sendiri. Jadi kan bahaya tuh ya, yang mengancam status si Yuri nanti kalau emang dia benar-benar membunuh si badut putih ini. Jadi kayak sebuah tabu gitu ya. Untungnya aja si Yuri diem-diem aja mengenai hal itu, dan untungnya juga ditahan sama si guide-nya itu ya, dan akhirnya bisa menyelamatkan kawan-kawan dari si Bam ini yang sedang diserang sama si Lokpobiaren. Selanjutnya percakapan mengenai Kun dengan bawahan Yuri yang juga berasal dari keluarga Kun. Dia ini sebenarnya mirip dengan Kun ya, pengguna Lighthouse juga, dan bisa bilang dia ini sangat jenius dan pintar, dan dia menggunakan kemampuannya untuk mengotak-ngatik segala sesuatu yang ada pada lantai 2, sistem keamanan dan segala macamnya agar mereka bisa masuk dengan nyaman. Dan di sini percakapan Kun dengan dia ada membicarakan mengenai Putri Maria, di mana Putri Maria itu sendiri seharusnya sudah menjadi Putri Zahard ya. Dan di sini yang bisa membantu si Maria itu si Kun awalnya. Itu maksudnya. Karena Kun pada dulunya sebelum dia dibuang itu karena membantu si Maria inilah, makanya dia jadi dibuang. Dan disitulah si Kun ditawarin untuk bisa ketemu Putri Maria. Tapi tertahan ya untungnya sama si bocah samurai. Karena kalau dilanjutin sih udah pasti si Kun ini jalan ke haluan yang berbeda. Yang anggap si Bam itu jadi tujuan utamanya sekarang kan nggak mungkin kan berubah gitu aja. Sebuah hal yang tidak harusnya terjadi itu. Ya kan nggak mungkin kan mau dibedain sama komiknya kan nggak mungkin. Dan juga kalau emang si Kun mau ketemu sama si Putri Maria, itu kayaknya hal yang mustahil banget karena di komiknya sendiri si Kun itu sudah tidak memperdulikan tentang masa lalunya lagi. Jadi sekarang ini dia emang fokus pada si Bam agar bisa membantu si Bam mencapai tujuannya. Nah, kita masuk dalam adegan yang paling terakhir yang gue pikir akan menjadi ending dari season 1 dari seri ini. Ternyata lebih cepat dari yang gue duga, karena di sini langsung saja adegannya dipertunjukkan. Dan oh boy, itu menjadi adegan penentu kesengsaraan dan hinaan dari para penikmat seri Tower of God. Karena akhirnya disinilah kita bisa melihat perilaku dari makhluk yang tidak punya otak, yang tidak tahu dirinya, tidak bisa lepas dari dagingnya ini ya. Akhirnya kita bisa melihat adegan di mana Srehel mendorong Bam yang sedang berusaha untuk melindunginya dari serangan si banteng yang dikirim oleh si badut bulu putih untuk menyerang balon udara dari luar. Di sini perjuangan Bam yang sangat susah, payah dan dalam mengontrol Shinsunya untuk menyerang si monster banteng air ini. Terutama lagi si Rahel yang kerjaannya cuman teriak-teriak. Nggak tahu diri kan? Dia terus manggil-manggil si Bam seakan-akan dia itu peduli sama si Bam yang sedang berusaha untuk melindungi si cewek busuk ini kan. Seriusan deh, berisik banget dengerin nih cewek. Kerjaannya cuman teriak-teriak manggil nama si Bam. Lagi fokus kan, diganggu terus jadinya. Tapi untungnya di sini si Bam berhasil mengalahkan si banteng yang katanya memang ranker saja susah untuk mengalahkannya. Apalagi di sini Bam yang menggunakan kekuatan Shinsunya untuk meledakkan si banteng dari dalam tubuhnya. Itu sebuah adegan yang cukup memuaskan untuk dilihat ya. Untuk pertama kalinya dalam cerita dari episode 1 sampai sekarang, si Bam akhirnya bisa benar-benar menggunakan kekuatan yang untuk membasmi monster tanpa bantuan dari Black March atau yang lainnya. Jadi emang benar-benar pure dari Shinsu miliknya. Dan di sini dia benar-benar meledakkan si monster hingga berkeping-keping. Tapi sayangnya kan, setelah si Bam
ini bisa mengalahkan si monster, kelihatannya si Rahel ini semakin tidak menyukai si Bam, dan kelihatannya dia semakin iri dengan si Bam karena kekuatannya yang luar biasa besar. Nah, dari situlah akhirnya adegan busuk terjadi. Ketika si Bam sedang mengulurkan tangannya ke si Rahel, langsung Rahel berubah yang tiba-tiba berdiri dan mendorong Bam jatuh keluar dari bola yang harusnya bisa melindungi mereka dari suasana di luar. Disinilah yang menjadi adegan terkutuk ya, dimana si Rahel mendorong si Bam. Luar biasa terkutuk ini cewek ya. Hawa jahatnya sudah mulai terasa ya dari sini ya. Memang terlihat busuk adegan yang di sini, tapi semua malah kelihatan sesuai dengan rencana dari FUG atau FUG. Dimana dari sinilah si Bam akhirnya bisa tertarik atau ditarik masuk dalam organisasi FUG. Dan akhirnya kita bisa melihat dia untuk berlatih bisa menjadi lebih kuat lagi nantinya. Dan untuk spoiler episode selanjutnya, ini gue nggak bisa ngomong banyak-banyak karena masih agak bisa berubah adegan endingnya. Soalnya ini kan season 1 episode terakhir ya, jadi kayak banyak sekali yang memang menjadi alasan untuk menjadi sebuah ending season 1-nya, tapi endingnya jadi nggak klimaks gitu gara-gara sudah ditunjukkan di sini kan. Jadi ya untuk spoiler episode selanjutnya kita akan bisa melihat banyak adegan yang lebih membuat emosi memuncak ya harusnya. Kayak lagi nonton sinetron drama Korea gitu. Ditambah lagi si Rahel yang diam-diam di sini berakting untuk mengelabui orang-orang yang mengharapkan si Bam itu bisa kembali dengan aman. Dan dia itu pura-pura nangis. Nah, itu yang bikin emosi makin memuncak. Tapi nantinya di sini katanya dari sudut mata si Kun yang harusnya diperhatikan juga di episode selanjutnya mengenai penjelasan dari dokter yang memeriksa si Rahel. Karena memang dari awal kan si Kun yang sudah tidak percaya dengan si Rahel, dan di komiknya baru di season 2 dijelasinnya. Tapi kalau di anime mungkin akan lebih cepat diperlihatkan, apalagi mengenai adegan di mana si Kun yang sudah berbicara dengan dokter yang memeriksa kaki si Rahel menemukan kalau si Rahel itu berbohong. Tapi belum tentu langsung diperlihatkan ya, demi kenyamanan cerita untuk season 2. Terlebih lagi, kemungkinan besarnya di episode terakhir ini kita akan bisa melihat cerita setelah tes ini dan rasa sesal mendalam di antara para peserta dan teman-teman Bam. Kemungkinan sih gitu ya, tapi saya juga tidak berani berspekulasi karena ini adalah ending dari season 1-nya. Harusnya sih garis besarnya spoiler untuk episode selanjutnya begitu. Soalnya episode 13 adalah ending dari animenya. Itu juga informasi yang langsung dari website resminya. Jadi ya seharusnya bisa jadi ending yang klimaks ya, bukan yang sedih. Gua harap sih nggak sedih-sedih banget, malah gua harap bisa lebih bikin emosi daripada ending episode ini. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Tower of God atau Kaminoto episode ke-12. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.